Kejagung saat ini menjadi sorotan dengan gedung yang terbakar hebatnya ini. Media-media nasional ikut serta mengaitkan terbakarnya gedung ini dengan kasus kelas kakap yang saat ini mendukung Kejagung. Kejagung memang sedang menjadi target, di samping menjadi tumpuan harapan utama setelah KPK mulai pudar. Kejagung menghadapi kasus secara beruntun yaitu 2J. Yaitu mulai dari kasus Joker yang dikenal kasus suap Joko Iskandar sampai Jiwasraya. Tujuan kasus Joker maka tetap sama saja akan berimbas ke Jiwasraya. Mau mengatur Jiwasraya maka akan sama berimbas ke Joker. Atau lebih parah lagi jika berlebihan. Pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta mengatakan bahwa beliau melihat potensi sabotase dalam kebakaran di gedung utama Kompleks Kejaksaan Agung pada Sabtu, 22 Agustus 2020 malam hari. Hal itu solusi mengingat Kejagung tengah memproses berbagai kasus hukum besar di dalam negeri. Opini dan peluang sabotase bisa terlihat dengan banyaknya kasus-kasus besar yang ditangani Kejagung, maka harus segera dilakukan penyidikan dan investigasi. Meski mungkin agak sulit karena gedung sudah terbakar, ujar Rianta kepada CNN Indonesia. Dari sistem pencegahan kebakaran di Kejagung rupanya juga tak berfungsi atau jangan-jangan tak ada sama sekali. Lalu keluhan dari pemadam kebakaran soal hidran sistem yang juga tak berfungsi dan itu menghambat pemadaman. Dengan kebakaran hebat ini maka sulit untuk mencari bukti pelaku. Berkasih aman katanya, tapi kamera CCTV ikut musnah. Maka bukti-bukti untuk mencari penyebab utama kebakaran ini sangat sulit terlacak. Inilah cerdasnya pihak yang melakukan sabotase jika itu yang dilakukan. Kendati Kejagung berkilah dokumen-dokumen atau berkas aman, tapi ruang utama itu kan habis alias pasti dokumen di dalamnya musnah. Maka upaya untuk menutupi soal keamanan dokumen dari Kejagung itu perlu dicek atau ditelusuri pula. Persoalannya kasus-kasus jumbo yang sedang ditangani Kejagung itu membuat banyak pihak jadi kebakaran jenggot. Di satu sisi Kejagung patut diacungi jempol karena tengah menghadapi kasus-kasus kelas kakap. Di sisi lain tantangan menghadang secara internal. Kapus-Penkum Kejaksaan Agung Haristiono menyatakan bahwa ini adalah musibah yang dilansir CNN Indonesia. Awalnya petugas dalam Kejagung yang pertama kali menemukan api berusaha memadamkan tanpa meminta bantuan pemadam kebakaran. Itu di lantai 6 pada pukul 7 malam. Namun karena api semakin tak terkendali petugas itu pun kata Hari langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Berupaya dipadamkan di gedung namun karena api cukup besar meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Hingga saat ini masih proses pemadaman kata Hari Setiono. Ini yang memunculkan pertanyaan besar. Api awalnya kecil, lantas mereka mencoba memadamkan sendiri. Seharusnya dengan kondisi gedung pemerintah yang sebesar dan sevital itu peralatan untuk mengantisipasi kebakaran kecil mestinya lengkap. Seharusnya kan sistem mengantisipasi kebakaran juga tersedia. Apakah tak terpasang atau tak berfungsi? Ini menjadi keprihatinan besar. Untuk sekelas gedung pemerintah pusat jika tak memasang peralatan seperti itu jelas kan tak mungkin. Pertanyaan yang juga janggal adalah kebakaran yang begitu cepat melahap lantai 4 dan 5. Bisa secepat itu dan pemadam kebakaran juga tak bisa mengatasi sehingga kebakarannya makin meluas. Meski pihak Kejagung berdalih soal adanya backup dokumen, jelas ini menunjukkan alasan yang terlalu mengada-ada. Karena beberapa ruang yang vital juga dilalap habis si jago merah. Apakah dokumen-dokumen yang tersimpan itu tak penting? Bayangkan, ruang intelijen Kejagung yang ada di lantai 3 dan 4 juga ikut habis terbakar. Bukankah berkas-berkas intelijen itu paling vital? Apalagi untuk Kejagung sendiri. Apapun alasan yang diberikan,
Yang pasti pihak Kejagung akan terpengaruh dalam proses penanganan hukum dalam kasus-kasus jumbo yang sedang mereka garap. Dengan kebakaran ini pasti akan membuat semacam ribut. Kembali harus mengulang dari awal. Dengan kebakaran ini sukses memperlambat proses hukum yang tengah dilakukan oleh pihak Kejagung. Paham sendiri kasus Jiwasraya itu masih membelit di Kejagung. Upaya kebakaran itu jelas membuat proses penanganan kasus Jiwasraya ini jadi meleset dari target waktu dan tak sesuai harapan publik agar penuntasan dilakukan sampai ke akar-akarnya. Mari kawal terus Kejagung dan kasus 2J ini, yaitu Joker dan Jiwasraya agar tak menguap pasca kebakaran Kejagung ini hancur berkeping tanpa sisa.